Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel Aryadin. Kali ini saya akan membagikan pembahasan review pembelajaran 2 PPKN, yaitu Bab Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, P3K Guru SD 2021. Sebelum lanjut ke pembahasan, bagi Anda yang baru mampir, jangan lupa untuk subscribe dan tekan loncengnya untuk mengetahui pembahasan soal-soal P3K maupun CPNS yang terbaru. Mari kita lanjutkan ke pembahasan. Soal yang pertama, keberadaan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional bagi bangsa Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Bagi warga negara tentu harus berperan aktif untuk turut memberikan pengaruh dalam segala kebijakan pemerintah. Hal ini merupakan fungsi dari, jawabannya adalah civil society, masyarakat madani atau dikenal dengan civil society adalah kelembagaan sosial yang akan melindungi warga negara dari perwujudan kekuasaan negara yang berlebihan. Bahkan masyarakat madani dapat dikatakan sebagai tiang utama kehidupan politik yang demokratis. Sebab masyarakat madani tidak saja melindungi warga negara dalam berhadapan dengan negara, tetapi juga merumuskan dan menyuarakan aspirasi rakyat. Jadi ini kata kuncinya ini. Warga negara berperan aktif untuk turut memberikan pengaruh dalam kebijakan pemerintah. Nah, civil society itu adalah masyarakat madani ini, masyarakat sipil. Jadi tugasnya itu untuk melindungi warga negara dalam berhadapan dengan negara, tetapi juga merumuskan dan menyuarakan aspirasi rakyat untuk memantau kebijakan-kebijakan pemerintah. Soal nomor 2, muatan PPKN yang bersumber dari norma-norma Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan ciri dari, jawabannya adalah substantif pedagogik PPKN. Substantif pedagogik PPKN. Pedagogik sendiri memiliki arti pengajaran atau ilmu pengajaran, sedangkan norma-norma dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bisa digunakan dalam pengajaran muatan PPKN. Jadi norma-norma yang berlaku di Indonesia itu kan sesuai dengan kebudayaan Timur, sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Nah, ini bisa digunakan untuk pembelajaran PPKN, karena kan untuk menata moral serta didik menjadi warga negara yang demokratis, yang baik, seperti itu. Selanjutnya soal nomor 3, upaya menanamkan semangat dan komitmen sejarah perjuangan bangsa Indonesia yang melahirkan 4 konsensus fundamental bagi bangsa Indonesia merupakan usaha untuk mengembangkan, jawabannya adalah cultural unity, 4 konsensus dasar bangsa. Ini biasa disebut 4 pilar bangsa, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ada 4 itu, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dengan adanya 4 konsensus tersebut dapat mengembangkan cultural unity atau identitas kesuku bangsaan. Karena dalam 4 konsensus tersebut, budaya daerah sudah dijamin dan merupakan sumber dari budaya nasional. Jadi, 4 konsensus ini untuk mengembangkan identitas kesuku bangsaan karena sudah dijamin oleh ini Bhinneka Tunggal Ika, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan NKRI.
Soal nomor 4, nilai-nilai yang diambil dari semangat perjuangan bangsa Indonesia sejak dulu dalam melahirkan 4 konsensus Indonesia merupakan tugas PPKN dalam menerapkan metode depannya adalah value inculcation. Value inculcation adalah pendekatan penanaman nilai, merupakan pendekatan yang memberi penekanan pada penanaman nilai-nilai sosial dalam peserta didik. Tujuan dari pendekatan penanaman nilai adalah untuk menanamkan nilai-nilai tertentu yang diinginkan. Penanaman nilai ini sesuai dengan 4 pilar negara yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ini sama. 4 konsensus ini bisa digunakan untuk value inculcation ini, untuk penanaman nilai yang baik. Soal nomor 5, upaya guru PPKN untuk menginternalisasi muatan 4 konsensus negara Indonesia ke dalam substansi pembelajarannya, yaitu tepatnya pada KD kurikulum PPKN, merupakan langkah untuk mengembangkan yaitu civic virtue peserta didik. Civic virtue merupakan moral kemasyarakatan. Nilai moral bangsa Indonesia harus berdasarkan 4 konsensus tersebut. Jadi 4 konsensus tadi itu bisa memberikan nilai moral sesuai dengan daerah ketimuran. Soal nomor 6, komitmen warga negara untuk berbhinneka tunggal ika adalah komitmen yang berfokus pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang utuh dan kohesif secara nasional dan harmonis dalam pergaulan antar bangsa. Ini sudah jelas ya, karena berbhinneka tunggal ika itu berarti kan mengakui perbedaan. Dengan adanya komitmen Bhinneka Tunggal Ika berarti sudah mengakui bahwa bangsa Indonesia mempunyai banyak keragaman dan perbedaan. Dengan adanya semboyan tersebut menjadikan masyarakat menjadi utuh harmonis dalam pergaulan antar bangsa maupun antar suku yang ada di Indonesia. Soal terakhir, rasa patriotisme dan nasionalisme akan terbentuk jika seorang warga negara mengetahui dan memahami betul akan sejarah bangsanya, dan jika sebaliknya, maka akan berdampak pada menurunnya tingkat patriotisme dan nasionalisme. Hal ini disebut sebagai paradigma individual national identity. Individual national identity adalah identitas nasional individu. Jadi, jika seseorang mempunyai individual national identity, rasa patriotisme dan nasionalismenya akan tinggi karena mempunyai identitas pada diri seseorang dalam suatu negara. Cukup sekian penjelasan untuk soal PPKN pembelajaran 2. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Untuk pembahasan materi yang lain ada di 2 video di atas ini. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.